Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Umi Dapur Sederhana. Kali ini saya akan membuat kue nastar yang renyah, tidak keras dan tentunya tidak mudah hancur. Dan ini saya sudah siapkan bahan-bahannya: 450 gram tepung terigu, 150 gram gula halus, dan nanti menggunakan 2 butir telur, 50 gram tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, 200 gram mentega, dan nanti menggunakan secukupnya selai nanas. Dan untuk bahan olesannya, ini nanti menggunakan 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan susu kental manis, dan nanti menggunakan secukupnya pewarna kuning tua. Langsung saja ke proses pembuatannya. Kita siapkan dulu wadah yang besar ya wadahnya. Kemudian kita masukkan 200 gram mentega, 150 gram gula halus, 2 butir telur, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Aduk cukup menggunakan centong seperti ini saja ya, atau bisa menggunakan centong kayu. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan 450 gram tepung terigu yang sudah disangrai. Kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian 50 gram tepung maizena. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Jika teman-teman menggunakan terigu protein sedang, sebaiknya terigunya disangrai terlebih dahulu ya, supaya nanti kuenya lebih enak dan tentunya lebih tahan lama. Setelah tercampur rata, kita siapkan ya campuran telur dengan menteganya tadi. Kemudian ini akan kita masukkan campuran terigunya. Masukkan sambil diayak secara bertahap ya, masukkan sedikit-sedikit saja. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan lagi terigunya ya. Ini secara bertahap hingga semuanya habis kita masukkan dan menjadi sebuah adonan. Setelah terigunya sudah kita masukkan semua, kita aduk lagi ya hingga tidak lengket dan nantinya bisa dibentuk. Ini hasilnya setelah semua terigunya sudah kita masukkan ya. Kita coba ambil sedikit dulu. Seperti ini teksturnya dan ini sudah bisa untuk dibentuk. Kemudian kita siapkan selai nanasnya. Ini selai nanasnya saya buat sendiri ya, atau teman-teman bisa juga menggunakan selai nanas yang sudah jadi. Ini selai nanasnya akan kita bulat-bulatkan terlebih dahulu supaya nanti memudahkan saat mengisi pada kulit nastarnya. Kita ambil sedikit, kita bulat-bulatkan, tidak usah besar-besar ya. Kira-kira saja ini sekitar beratnya 1 gram lah ya. Seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan ini sebagian selai nanasnya sudah saya bulat-bulatkan ya. Kemudian kita siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin. Sekarang kita mulai membentuk nastarnya. Kita ambil sedikit adonan kulit nastarnya. Kira-kira saja, kemudian kita bulatkan. Lalu kita pipihkan.
Kemudian kita isi dengan selai nanas yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Lalu kita tutup lagi ya, kita rapatkan kembali. Kita bulatkan sambil dirapikan. Kemudian kita bulatkan lagi hingga rapi. Nah, jadinya seperti ini, lakukan hingga selesai. Ini setelah saya dapat satu loyang, kemudian ini akan saya panggang terlebih dahulu. Sebelumnya, oven sudah kita panaskan ya pada suhu 150 hingga 170 derajat Celcius. Kemudian ini akan saya masukkan ya kue nastarnya ke rak bagian bawah karena saya menggunakan oven tangkring. Kemudian ini akan saya oven selama 20 menit ya untuk pengopenan pertama. Sambil menunggu kita buat olesannya dulu ya. Kita siapkan 1 butir kuning telur. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. 1 sendok makan susu kental manis. Dan supaya nanti warnanya lebih cerah, ini saya tambahkan secukupnya pewarna kuning tua. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Dan ini siap digunakan untuk pengoles nastarnya. Setelah 20 menit pemanggangan pertama, ini saya keluarkan dulu ya. Lanjutkan mengopen loyang berikutnya. Ini setelah 20 menit pemanggangan pertama, ini akan saya oles permukaannya dengan kuning telur. Kita oles bagian atasnya dengan kuning telur yang sudah kita buat tadi. Setelah selesai kita oles dengan kuning telur, kemudian ini kita panggang kembali. Panggang di rak bagian atas selama 10 menit. Kemudian kita keluarkan loyang yang kedua yang akan kita oles dengan kuning telur. Setelah 10 menit pemanggangan di rak bagian atas, ini kue nastarnya sudah matang. Lanjutkan mengopen kue nastar pada loyang yang berikutnya. Dan ini hasilnya ya, kue nastar yang setelah saya open, kemudian kita tunggu hingga benar-benar dingin baru kita masukkan ke dalam toples. Dan ini hasil kue nastar setelah semuanya selesai saya open. Ini kondisinya sudah dingin dan siap kita simpan ke dalam toples. Demikian video dari saya, kue nastar yang renyah, tidak keras, dan tentunya tidak mudah hancur. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Selamat mencoba, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.